Pemirsa, agrobisnis kali ini hadir dengan topik yang menarik, yakni pertanian yang kian digemari oleh masyarakat. Pertanian tersebut adalah aquaponik. Kenapa digemari? Karena dengan lahan yang sempit kita bisa memanfaatkannya dengan menanam berbagai jenis tanaman. Aquaponik adalah sistem budidaya yang menggabungkan cara pemeliharaan aquakultur dengan hidroponik. Artinya, metode pemeliharaan ikan yang dikembangkan dengan teknik aquakultur digabungkan dengan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah atau sering yang disebut dengan hidroponik. Dalam sistem aquaponik, ikan dan tanaman bersama-sama akan bersimbiosis mutualis. Tanaman memperoleh media dan nutrisi dari air kolam dan limbah kotoran ikan, sedangkan ikan mendapat media hidup di air yang bersih setelah dibersihkan oleh tanaman. Aquaponik terdiri dari dua bagian utama, yakni bagian air untuk pemeliharaan ikan dan bagian hidroponik untuk menumbuhkan tanaman. Sistem air menghasilkan sisa pakan dan feses yang terakumulasi di dalam air dan bersifat toksis terhadap ikan, namun kaya nutrien yang dapat menjadi sumber hara bagi tanaman dalam sistem hidroponik di atasnya. Berbudidaya lele sebelumnya dan kami karena lahan yang sempit dan ingin berinovasi, kami kawinkan dengan sistem yang lumrah terjadi yang dilaksanakan sama kawan-kawan yang sudah artinya mumpuni di bidang teknologi. Adapun yang kami adopsi ini adalah mina sayur, yaitu kombinasi antara kita berbudidaya lele, dan tentunya di dalam berbudidaya lele itu sendiri kita perlu mentreatment air biar menjadi airnya tetap dalam hal ini airnya tetap sehat. Makanya kita mengadopsi teknologi mina sayur atau yang sering secara lumrah disebut aquaponik. Nah, di mana aquaponik yang kami pakai di sini tanaman yang sering kita jumpai, semisal sayur kangkung, dan sayur pokcai. Adapun instalasi yang kami buat sangat sederhana, yaitu dengan menaikkan air yang ada di kolam. Nah ini prosesnya naik, dialirkan ke pipa. Pipa sudah masuk ke pipa, sudah secara gravitasi air kolam itu beredar di pipa itu, dan tentunya dalam hal ini bisa mengairi tanaman yang kita tanam. Nah, adapun persiapan yang awal, tentunya kita persiapkan air medianya sebagai media tumbuh kembang lele, ikan lele, dan tentunya air itu sendiri tentunya kita karena sering dikasih pakan, mungkin
ada limbah-limbah tertentu yang ada di dalam air kolam itu. Nah, kolam itulah nanti kita treatment dengan mempergunakan teknologi ini. Nah, persiapan untuk lilenya kita masukkan benih yang agak besar. Nah, dengan kepadatan mungkin per meter kubik kurang lebih 200 sampai 300. Nah, itu sepertinya ideal untuk mengairi tanaman kangkung yang dalam hal ini kita buat satu modul itu kurang lebih 6 pipa. Masing-masing pipa kita beri lubang untuk penanaman netpot. Netpotnya itu kurang lebih ada 23 biji per masing-masing pipa. Nah, kami di sini untuk percobaan awal kami mencoba ada 18 pipa. Mungkin ada lubang tanamnya itu kurang lebih 414. Nah, dari tanaman itu kita persiapkan dulu semayan untuk bibit kangkungnya. Nah, adapun bibit ataupun biji kangkung yang kita sudah beredar di pasaran, di toko-toko pertanian, kita pilih memang bibit yang berkualitas lah. Jadi kita semai dan tentunya sudah tampak seperti yang kita lakukan tadi. Daunnya sudah tumbuh 4 biji atau 4 lembar. Nah, sudah kita mulai pindah dari semayan ke tempat aquaponiknya di pipanya masing-masing. Nah, di dalam perjalanan tentunya kita yang sering kita harus amati yaitu pertama kondisi air kolam. Nah, bisakah ikan kita sehat dan tumbuhan itu subur? Nah, itu yang perlu kita amati melalui air. Air di kolam seandainya keruh, lili itu sepertinya biasa keruh dia air lili di dalam kolam lili itu sendiri. Tetapi berbalik sekarang ke tanamannya, apakah tanamannya layu ataupun kurang perkembangannya. Nah, di sana kita bisa amati. Feses dengan kandungan nitrat dan amonia ini bersifat toksin atau beracun bagi ikan. Namun sebenarnya kaya nutrisi jika dijadikan sumber hara bagi tanaman. Pada saat nitrat telah terserap oleh tanaman sebagai bahan makanan, di waktu yang sama, tanaman menyuling air dari bahan berbahaya yang kemudian kembali ke kolam ikan. Untuk sayuran yang dapat Anda tanam adalah okra, tomat, paprika, selada, kemangi, buncis, kol, kacang polong, talas, bawang, ubi jalar, stroberi, kangkung hingga rempah-rempah bumbu dapur. Sementara itu, ikan yang dapat Anda pelihara adalah jenis air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, belut, hingga lobster air tawar. Media sistem aquaponik ini rata-rata bertahan selama 10 tahun pemakaian dan menghabiskan sekitar 5 hingga 10 juta untuk biaya pembuatannya.
Dengan menggunakan model tersebut, pemirsa dapat membudidayakan sekitar 500 hingga 4.000 ekor ikan dan 20 hingga 200 lubang tanam. Tentunya juga bisa membuat aquaponik versi lebih kecil dengan biaya pembuatan yang lebih murah. Petani yang sudah mengembangkan pertanian aquaponik saat ini berada di wilayah Ubung, Denpasar. Petani fokus mengembangkan sayur dengan jenis kangkung dan pakcoy, serta mengembangkan peternakan ikan nila dan lele. Hasil dari aquaponik ini cukup bagus, sayur yang dihasilkan sangat besar dengan kualitas yang sangat baik. Di dalam perawatan treatment air itu tentu kita memberikan probiotik, artinya untuk kesuburan air dan sayur-sayuran kita. Jadi pada intinya ikan kita bisa sehat, bertumbuh dengan bagus, dan tumbuhan yang kita tanam bisa berkembang dengan baik. Dan di dalam mengamati perilaku ini memang dibutuhkan sebuah kejelian di dalam pengamatan itu sendiri. Kenapa? Karena memang kalau air kolam terlalu dingin, memang tumbuhan itu bisa subur, tapi ikannya kurang bagus nafsu makan, mungkin lele kurang tahan dia kalau kondisi air yang terlalu dingin. Jadi temperaturnya kita atur dengan menambahkan volume air kalau bisa memang terlalu dingin, kita air kolam ini kita turunkan sedikit. Tentu lagi penambahan probiotik. Nah, itu semua berkenan dengan kesuburan keduanya gitu, yang kita pelihara dua-duanya harus balance gitu. Jadi Pak, kalau dari segi nilai ekonomis aquaponik ini bagaimana sih imbasnya terhadap artinya petani? nah, seandainya kita kalau ini kan model tipikal kita kan contoh sampelnya nih yang kecil dulu. Kalau dibandingkan dengan lahan yang sudah, misalnya ada lahan yang luas, dan tentunya membuat lahan subur itu kan agak gampangan sedikit. Nah, kita ini kan tidak ada lahan yang luas, terpaksa kita pindah ke media air. Jadi saya kira kalau memang kan dari sisi kualitas kualitas tanaman kita yang lebih bagus karena semuanya organik gitu ya, organik. Di sana semestinya kalau orang jeli di sana efek kimia itu kita tekan sedemikian tidak mempergunakan bahan kimia. Nah, dari sisi kalau dihubungkan dengan ekonomi, saya kira kalau orang yang sudah besar-besaran dia justru ekonomis di situ. Karena modal awal kita memang di di struktur infrastruktur untuk aquaponik itu sendiri kan memang modal awalnya besar. Teman ketika merawatnya kita agak enteng sedikit ya, paling kita merawat di pompa dan airnya kalau terlalu kotor kita ada saringan kan, buat saringan yang lebih bagus. Nah, kalau memang orang kalau di tanah kan tanamannya satu aro misalnya, kalau kangkung dan mungkin cabai gitu tidak lebih dari 300 batang yang bisa kita tanam. Nah, kalau di sini bertingkat-tingkat mungkin lebih banyak lagi gitu. Jadi bisa 2 kali lipat bahkan lebih. Di situ keunggulannya. Kita bisa seperti rak-rak penyimpanan barang gitu ya.
Jadi kita hanya bisa mengatur pencahayaannya biar bisa kena cahaya, mana tanaman yang suka cahaya tentunya kita menghadap kemana harus kita tanam kan gitu. Nah, sekarang kalaupun di dalam musim hujan kita agak tidak terlalu was-was gitu. Karena perakarannya sudah kuat dan air itu bisa mengalir dan mungkin tidak bisa memenuhi kolam ini, bisa melimpah sendiri. Jadi kita atur betul. Ya, kalau hidroponik di sana dia kalau tidak ada greenhouse-nya pasti dia melimpah airnya dan kurang tepat lagi ya konsentrasi nutrisinya di dalam air itu sendiri kan itu. Kita hanya mungkin ke depannya orang cenderung ke ke herbal kan gitu. Jadi organik itu yang ke depan itu sepertinya lebih diminati. Kenapa? Itu karena pertama kan dia ramah lingkungan dan kimianya sedikit. Dari mulai menanam hingga memanen tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Petani kadang menjual hasil panennya dan kadang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dengan lahan yang terbatas, petani bisa mengembangkan pertanian dengan lubang tanam yang cukup banyak. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan pertanian yang menggunakan media tanam berupa tanah, aquaponik adalah solusi yang lebih baik karena bisa menghasilkan lubang tanam lebih banyak lagi. Nah, berkenan dengan hasil survei, coba-coba kita, ternyata ya memuaskan lah. Walaupun di sana sini ada yang kekurangan, tentu di kita penyempurnaan itu dengan cepat. Kenapa? Karena mungkin kalau secara sering kita amati ya, tapi secara mungkin kalau ditinjau dari sisi ekonomis, tapi ekonomisnya di sini dia. Kepuasan kita kalau sudah berhasil, walaupun secara finansial belum kalau dihitung-hitung misalnya kita investasi awal berapa juta kok hasilnya sekian, itu relatif kita dapat untung Rp50.000 misalnya, tapi kepuasan kita tidak ada kan. Membeli sebuah kesenangan itu sepertinya mahal. Sinergi antara pertanian dengan peternakan menjadikan petani bisa mengefektifkan waktunya. Jadi sekali bekerja bisa memanen 2 jenis sekaligus, ikan dan sayur yang tumbuh pun lebih berkualitas dari biasanya. Jadi, pemirsa yang ingin memanfaatkan lahan terbatas, terutama di daerah perkotaan, aquaponik adalah solusi terbaik. Selain lahan yang digunakan cukup sempit, dengan lahan di perkotaan kita bisa menghasilkan nilai ekonomis yang bisa menunjang kebutuhan hidup. Pemirsa, sekian agrobisnis kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi pemirsa yang ingin memanfaatkan lahan sempit di daerah perkotaan.